gunakan lisan mereka untuk menipu orang lain. Ada kemudian lisan mereka gunakan untuk menuduh orang lain, untuk memutarbalikkan fakta, untuk mengadu domba orang lain dengan tujuan fitnah tersebut. Media kita sekarang ini, saya sampaikan namanya langsung biar Bapak Ibu tahu. Ada namanya Harry Pras. Ini biar semua tahu, cari Pak. Itu tukang buat fitnah, itu tukang adu domba antara satu dengan yang lain. Jadi tolong kalau nanti lihat, tak usah ditengok kalau perlu. Atau terserah bagaimana caranya, dilawan, lawanlah. Karena memang begitu Pak. Cara untuk membuat umat muslimnya hancur itu digodoknya Pak. Dibuatnya isu-isu yang tak baik, difitnahnya satu dengan yang lain, diadu dombakannya gitu. Dari asal fitnah tadi Pak. Oh Ustadz si Anu itu. Oh itu ustadznya ustadz begini-begini. Oh si Anu itu begini-begini. Dibuat dia Pak fitnah. Tapi itu tipu daya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan yang hadir di sore hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan keberkahannya. Insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Kemudian Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang taat kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita yang telah mendahului kita Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Kemudian Allah jaga orang tua kita yang masih hidup istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan, husnul khatibah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam sore hari ini ada satu doa yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Kata Nabi di dalam hadisnya, Nabi berkata dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Doa ini disampaikan oleh Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari azab jahannam. Di dalam surat Al-Furqan juga Allah sampaikan bahwa ada ayat yang berbicara, ya Allah jauhkan kami dari azab neraka jahannam. Inna azabaha kana gharama, kata Allah. Sesungguhnya azabnya neraka jahannam itu sangat-sangat berat bagi kami. Dan begitu sangat syadid, begitu. Nah, azab neraka jahannam ini dalam doa ini yang pertama kali dimintai oleh Allah oleh Nabi untuk agar dia dijauhkan. Ya Allah jauhkan kami berlindung daripada azab neraka jahannam dan azab kubur. Tapi kalimat selanjutnya Allah sampaikan apa yang kemudian didoakan, fitnah daripada mahya wal mamat. Fitnah daripada kehidupan dan kematian. Kemudian fitnah daripada Dajjal atau Masih Dajjal. Ada beberapa hal dalam hadis tersebut. Yang pertama,
Nabi berlindung daripada azab jahanam, satu. Yang kedua azab kubur, dua. Yang ketiga fitnah kehidupan, yang ketiga fitnah kematian, yang terakhir adalah fitnah Dajjal, Masih Dajjal. Kenapa fitnah Masih Dajjal dibuat di akhir? Karena fitnah Dajjal ini fitnah terberat kelak bagi umat muslim, adalah fitnah yang paling berat adalah fitnah Dajjal. Nah, dampak daripada itu, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan perbuatan Dajjal, maka masuk dalam kategori dan neraka mereka sudah dijanjikan nerakanya jahanam. Dalam ayat yang tadi kita bacakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kata Allah, hei orang-orang beriman, jauhi dirimu dari perbuatan-perbuatan fitnah. Fitnah di sini dalam ayat ini itu fitnah kehidupan. Apa maksudnya fitnah kehidupan di sini? Banyak sekali persoalan fitnah itu. Yang ingin saya angkat dalam sore hari ini adalah tentang fitnah di dalam ayat Al-Quran yang Allah katakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Satu. Ayat yang kedua itu berbeda. Al-fitnatu akbaru minal qatl. Dengan dua kalimat yang sama. Pertama, al-fitnatu asyaddu minal qatl, lebih berbahaya daripada membunuh. Atau lebih kejam kalau bahasa terjemahannya. Yang kedua, al-fitnatu akbaru minal qatl, lebih besar daripada pembunuhan itu sendiri. Dari sini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita bisa lihat apa yang dimaksud dengan fitnah di sini. Fitnah ini ada dua macam. Satu fitnah yang begitu, yang sehari-hari kita terima. Lebih tepatnya tipu daya. Lebih tepatnya adalah tuduhan-tuduhan. Tapi kemudian ada yang lebih besar, sifatnya global. Fitnah Dajjal atau fitnah itu sendiri. Manipulasi media, tipu daya media. Kebohongan yang hari ini. Ustaz Adi Hidayat menjelaskan dalam beberapa ayat tentang karakter Israel tadi. Disampaikan salah satu bentuk karakternya adalah pengkhianatan. Memang pengkhianatan itu sudah biasa dalam tabiatnya orang-orang Israel. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita jangan pernah nutup mata dengan Yahudi, Zionis, Israel. Jangan tutup mata. Buka mata lebar-lebar. Tengok wajah mereka tuh. Nah, itu penting. Jadi Yahudi ini, Israel ini tidak ada itu Pak. Mereka tuh pengkhianat. Dibuatlah salah satu kawan atau tangan dia untuk menyebarluaskan isu manipulatif tadi ada media. Nah, dia gunakan tuh media untuk apa? Memanipulasi dunia. Tapi ternyata mata dunia tidak satu. Yang punya media tidak dia. Banyak yang punya media. Akhirnya hari ini semua orang tahu kebejatan daripada Israel itu sendiri. Itu yang skala global banyak. Amerika ketika gedung WTC, berapa banyak yang dilakukan oleh Amerika. Tipu dayanya tadi. Yang disudutkan adalah umat muslim. Yang kemudian dilatar belakangkan, dinotabenkan kepada para pelaku terorisme. Yang notabennya adalah orang-orang yang mohon maaf belajar agama. Pada masa Soeharto sama. Label terorisme digunakan. Untuk siapa? Orang-orang yang belajar agama. Jadi sudut-sudutannya sudah kelihatan itu. Itu media. Baik itu medianya cetak ataupun media online. Semua. Hari ini musuh terberat kita itu media. Musuh berat media. Kenapa media bisa memanipulasi apapun? Tergantung siapa yang punya kekuasaan yang bisa memegang kendali terhadap media tadi. Makanya hari ini kalau kita lihat di berita-berita, jangan cepat-cepat percaya. Karena bisa jadi dalam media itu yang tertera itu tak sesuai dengan apa yang terjadi. Itu banyak sekali. Boleh lihat di foto cantiknya bukan main. Setelah ketemu na'udzubillah min dzalik kata orang. Tapi itu kan media, tipu daya media. Nah, ini yang perlu kita pahami kemudian. Nah, dalam sehari-hari kehidupan kita juga ada hal demikian. Ada orang-orang yang menggunakan lisan mereka untuk menipu orang lain. Ada kemudian lisan mereka gunakan untuk menuduh orang lain. Untuk memutarbalikkan fakta. Untuk mengadu domba orang lain dengan tujuan fitnah tersebut. Maka kata Allah, jauhi oleh kalian orang-orang beriman, jauhi oleh kalian perbuatan fitnah. Jangan suka fitnah. Jangan suka menuduh orang lain yang tidak kalau kita tak mengerti. Apa maksudnya? Maksudnya begini.
Kenapa hari ini begitu mudah fitnah itu tersebar? Mengapa hari ini begitu mudah orang menuduh orang lain? Mengapa hari ini begitu mudah manusia melakukan tipu daya terhadap orang lain? Jawabannya sederhana. Selain daripada tidak beriman, sederhana. Fasilitas yang diberikan untuk memanipulasi itu jelas. Kita ambil satu contoh. Ada namanya buzzer, kalau bahasa lain buzzer, yang sudah disediakan. Untuk apa? Membuat manipulasi yang besar. Tipu daya, tuduhan. Sekarang di media itu semuanya begitu. Buat tuduhan si A, si B, si C, semua tuduhannya. Tapi kan kita tidak tahu. Otak kita cepat berpikir, oh iya ya, si Anu itu kok kayak gini, si Anu itu kok kayak gini. Padahal kita tidak tahu kebenarannya. Hanya kita melihat dari media. Itu yang sekarang. Sehingga dari pengaruh yang besar ini, fitnah-fitnah seperti inilah, kata Nabi, di akhir zaman itu tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Maka yang bisa melihatnya siapa? Orang beriman. Oh, kok bisa begitu? Karena orang beriman bukan hanya melihat dengan mata, tapi dengan hati. Karena orang beriman diajarkan oleh agama. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika kalian mendapatkan berita, tolong klarifikasi terlebih dahulu, cari tahu. Jangan tiba-tiba berita itu langsung ditelan mentah-mentah. Sekarang di akhir zaman kata Nabi memang begitu. Memang disediakan lapangan pekerjaan khusus. Untuk apa? Tukang fitnah. Dan itu bayarannya mahal. Kita ambil contoh. Ini kita sebut nama aja enggak apa-apa. Abu Janda. Itu kan memang sengaja dibuat itu, Pak. Memang sengaja dibuat manusia-manusia tukang manipulatif. Tukang membolak-balikkan kebenaran. Tapi pada hakikatnya Allah bongkar. Kebodohan itu Allah tampakkan. Maka kata Allah di dalam Al-Quran itu, yang namanya kebenaran pasti akan menang atas kebatilan itu. Hanya saja kita butuh waktu untuk menjelaskan atau untuk menunjukkan kebenaran itu atas kebatilan itu. Maka umat muslim, ada beberapa sikap yang harus kita miliki di akhir zaman terhadap fitnah tersebut. Yang pertama, selain daripada kesabaran, kita dibutuhkan kekuatan ilmu bagi seorang yang beriman. Kenapa begitu? Latarnya itu, dasarnya itu, Pak. Karena kalau orang mukmin tak beriman, sekalipun, mohon maaf, orang mukmin tak berilmu, sekalipun dia beriman, kadang-kadang mudah juga tertipu. Solatnya rajin, beriman dia, tapi tak berilmu. Akhirnya tertipu juga. Ndaklah Ustaz, kami ini percaya dengan dia, iman kami, dia setiap hari solat, tapi tak gunakan ilmu untuk mencari tahu. Akhirnya apa? Sama, Pak. Maka mohon maaf, Pak, untuk melihat, kami dapatkan berita banyak, termasuk jurnal-jurnal. Hari ini tuh yang disebarkan oleh kaum-kaum liberal itu adalah jurnal. Seolah-olah orang-orang yang bisa menulis jurnal ini ilmiah dan berilmu tinggi. Apalagi kalau misalkan seorang dosen itu menulis jurnal, bisa masuk di skala internasional. Bahasa lainnya Scopus. Oh, itu bukan main itu, Pak, ilmiahnya itu. Sampai-sampai keilmiahan yang mereka buat itu bisa memanipulasi yang lain. Tertipu, Pak, kita. Dalam penelitian si A, si B, si C, begini. Kita ambil contoh misalkan. Kata mereka bahwa Al-Quran itu seharusnya Al-Quran itu perlu dilakukan penelitian ulang. Kenapa kok perlu dilakukan penelitian ulang? Karena ada beberapa ayat yang bertolak belakang. Apa contohnya ayat yang bertolak belakang? Islam itu mengatakan minum duduk itu lebih baik. Tapi ternyata tak terbukti secara kesehatan, kata mereka. Dibalik-baliklah, Pak. Jadi ini biasa. Dilakukanlah penelitian. Penelitiannya adalah bahwa orang yang minum berdiri itu tidak akan sakit. Sehingga orang percaya, Pak, kalau orang minum berdiri tidak ada masalah. Lah terus hadis tadi tidak ada gunanya. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Ini manipulasi. Jadi jangan cepat-cepat kita mempercayai satu penelitian kalau kita tak mau tertipu. Cari dulu penelitian yang lain. Kemudian dilakukan lagi. Apa kata mereka? Islam itu agama yang
jelek. Yang miskin orang muslim. Yang suka mencuri sendal orang muslim. Yang suka menangis orang muslim. Yang mengemis orang muslim. Yang bikin onar orang muslim. Penelitian Pak. Dia buatlah penelitian itu. Akhirnya orang percaya. Di mata dunia, oh yang miskin itu umat muslim. Yang mencuri itu umat muslim. Yang mencuri sendal hari Jumat itu umat muslim. Setelah kita lakukan cross check terhadap itu, ternyata penelitiannya di Indonesia. Tapi tidak di tempat yang lain, tidak di Amerika, tidak di India. Cara mereka memojokkan Islam dengan melakukan penelitian dan manipulasi terhadap kebenaran itu. Nah, ini penting Pak. Jadi tangan itu digunakan hari ini, kalau dalam bahasa guru saya, tangannya itu, dajjalnya itu adalah media hari ini. Jadi tangan besarnya untuk memanipulasi dunia hari ini adalah media. Nah, terlepas daripada itu, hari ini kita dipertontonkan dengan hal demikian. Tuduhan-tuduhan terhadap orang, fitnah-fitnah yang disebarkan agar mata kita ini jadi ragu. Seorang syekh dari Mesir, namanya Syekh Atiyah Sakar, ketika ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang orang-orang para alim negara-negara Islam yang tidak mau membela Palestina? Dijawab sama beliau, mereka la yu'minu billah, mereka tak beriman kepada Allah. Sampai sebegitunya beliau katakan. Itu seorang syekh dari Mesir, Atiyah Sakar, ulama besar di Mesir. Sampai beliau katakan, orang yang tidak mau membela Palestina la yu'min, mereka tak beriman. Tapi bagaimana mereka bisa melihat demikian? Bagaimana mereka bisa mengatakan orang-orang seperti itu? Dibuatnya kita, ditipunya kita dengan media tadi. Unsur apa unsur yang dilakukan? Sehingga yang ditebarkan oleh, mohon maaf, hari ini yang ditebarkan oleh Amerika, bahwa kebencian-kebencian orang terhadap Islam itu nampak. Makanya Islamophobia merajalela sekarang. Kenapa Islamophobia merajalela? Ya karena dapat dukungan, dapat tempat. Tuduhannya Islam itu adalah agama yang buruk. Bahkan ada orang Muslim Indonesia mengatakan bahwa Islam ini adalah agama teroris. Nah, ini parahnya bukan main nih. Tapi Muslim, uniknya yang berbicara perempuan, mengaku hafal Quran itu. Nah, jadi tangan untuk memanipulasi umat Muslim. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di media kita sekarang ini, saya sampaikan namanya langsung biar Bapak Ibu tahu. Ada namanya Harry Pras. Ini biar semua tahu, cari Pak. Itu tukang buat fitnah, itu tukang adu domba antara satu dengan yang lain. Jadi tolong kalau nanti lihat, tak usah ditengok kalau perlu. Atau terserah bagaimana caranya, dilawan, lawanlah. Karena memang begitu Pak. Cara untuk membuat umat muslimnya hancur itu digodoknya Pak. Dibuatnya isu-isu yang tak baik, difitnahnya satu dengan yang lain, diadu dombakannya kita. Dari asal fitnah tadi Pak. Oh Ustadz si Anu itu ustadznya ustadz begini-begini. Oh si Anu itu begini-begini. Dibuatnya Pak fitnah. Tapi itu tipu daya. Nah, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wattaku, jagalah dirimu. Wattaku di sini bukan bertakwa, tapi jauhi dan takutlah kalian dengan perbuatan-perbuatan fitnah tersebut. Kenapa demikian? Karena fitnah ini justru akan mengantarkan seseorang, akan mengantarkan mereka kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah. Disinilah Bapak Ibu kenapa Allah katakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kenapa? Karena fitnah itu bisa membuat yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Yang haknya orang lain bisa dikatakan haknya si A, bisa dikatakan menjadi haknya si B, haknya si B bisa dikatakan menjadi haknya si A. Asal kalimatnya dari mana? Fitnah. Kenapa kok fitnah? Itulah tuduhan-tuduhan tadi. Dan ini tidak terjadi pada masa sekarang. Pada masa dahulu sudah terjadi. Sekarang semakin banyak fitnah-fitnah tersebut, semakin banyak perbuatan-perbuatan tersebut tersebar di tengah umat muslim. Sehingga dikatakan oleh Nabi, apa kata Nabi? Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, jauhkan kami dari azab jahannam. Kemudian min azabil qabr, dari azab api, dari azab kubur. Min fitnatil mahya, daripada fitnah tipu daya dunia kehidupan. Kenapa harus begitu? Karena orang yang beriman saja bisa goyang dengan berbagai macam fitnah. Kita ambil.
Contoh, ketika Buya Hamka difitnah, ketika para ulama-ulama kita difitnah, ada Habib Rizik difitnah, banyak Pak ulama-ulama kita yang difitnah, itu banyak sekali. Tuduhannya apa? Mereka difitnah menentang kepada para penguasa. Sampai-sampai Buya Hamka dengan tuduhan-tuduhan yang tak benar kemudian dipenjarakan. Sama Pak, para alim ulama terdahulu juga begitu. Imam Ahmad ibn Hanbal, itu tipuannya besar itu Pak. Fitnah terhadap Imam Ahmad ibn Hanbal ini besar. Dipenjara. Ibnu Rusdi dipenjara. Setelah dipenjara diasingkan, bahkan meninggal dalam keasingan. Ada namanya siapa namanya itu ya Allah, dari Turki, Sayyid Nursi, seorang ulama besar. Sayyid Nursi hidup pada masa Sultan Abdul Hamid. Begitu juga dapat tuduhan, akhirnya meninggal dan kemudian kuburannya dipindah-pindahkan. Dan ini banyak Pak. Ulama-ulama, orang-orang ulama-ulama kita banyak. Bahkan tidak hanya di sini, di mana-mana. Termasuk salah satunya juga di negara-negara Islam yang lain seperti Saudi Arabia dan lain sebagainya. Itu banyak Pak. Nah, orang beriman saja tak luput menjadi perhatian tipu daya, tuduhan dan lain sebagainya. Nah, yang harus kita lakukan hari ini yang pertama adalah kita orang yang beriman, kita yang harus menjaga diri untuk tidak berbuat fitnah. Yang kedua, menjaga lisan, menjaga tangan, menjaga anggota tubuh kita untuk tidak melakukan perbuatan tercela. Yang keempat, menjaga diri dari segala macam bentuk fitnah media. Yang kelima, kalau bisa kita harus berjihad melawan fitnah-fitnah itu. Bagaimana caranya? Kalau kita mendapatkan berita tentang kebohongan, kita lawan dengan kebenaran. Sekarang ini tidak begitu Pak. Dapat berita kebohongan, berita itu yang kita sebarkan. Dan kita pula ikut berbohong. Dari mana kau dapat berita ini? Dari media sosial. Lu kenapa kau tahu benarnya? Enggak. Kita dapat dosanya Pak. Kita dapat dosa. Tersebarlah berita ini kemana-mana dengan fitnah yang ini. Maka kita juga mendapatkan jariyatus su'. Setiap orang yang membaca, menuduh, semua orang melihat. Ini dampak daripada perbuatan fitnah yang kita lakukan, atau tuduhan atau kebohongan yang kita lakukan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini kami mengajak kepada kita semua, berita-berita kebohongan harus kita lawan dengan kebenaran. Paling tidak, kalau kita mendapatkan berita bohong dan kita tidak tahu, atau berita ini kita belum jelas, jangan pernah sebarkan berita tersebut kemanapun. Nah, dalam skala lingkup kecilnya Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari ini sering kita temukan. Tetangga dengan tetangga saling memfitnah antara satu dengan yang lain tanpa mau menjaga lisan. Urusan tetangga ikut campur kita dengan urusan mereka sehingga kita sebarkan aib orang lain. Padahal kita tidak tahu kebenaran daripada apa yang mereka lakukan, kesalahan dan seperti apa. Ini yang paling berat Bapak Ibu. Pertanggungjawabannya berat kelak di akhirat. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, dampak daripada perbuatan fitnah, baik itu kecil maupun besar, dampaknya adalah merubah pola pikir masyarakat dan orang-orang yang mengetahui akan fitnah tersebut. Sehingga bisa membuat jelek karakter, sahsiah, kepribadian seseorang. Kita ambil contoh. Ada orang yang dipenjara Pak, dituduh misalkan dituduh maling ayam. Akhirnya dimintai orang lain untuk menjadi saksi. Yang saksi ini itu diminta, kalau Anda nanti jadi saksi, tolong ya saksi Anda berbohong. Artinya katakan bahwa si Anu itu betul-betul pelaku maling ayam, meskipun dia tidak melakukan. Tapi karena Anda saksi, saya bayar Anda harus menjadi saksi. Ikut Pak. Apa yang terjadi kepada orang yang tertuduh ini Pak? Banyak Pak. Satu, dimasukkan ke dalam penjara. Yang kedua, keluarganya terancam atau bahaya. Banyak sekali yang mereka hadapi. Apa kata Allah? Apa kata para ulama? Orang yang seperti ini, yang tersiksa seperti ini, yang terzolimi seperti ini, itu kelak mempertanggungjawabkan di hari kiamat. Dan bagaimana ancaman bagi mereka yang telah melakukan kezoliman terhadap orang yang dizolimi? Apa yang harus mereka lakukan? Satu, wajib mengembalikan nama baik pelaku tersebut yang sudah difitnah tadi. Wajib.
Yang kedua, berapa kekurangan dan kerugian yang dialami orang yang terzolimi, wajib diganti. Yang ketiga, itu baru di dunia, Pak. Di dunia. Maka di akhirat semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan diberikan kepada orang yang dizolimi. Kemudian kalau tidak ada lagi, habis kebaikan-kebaikan, apa yang dilakukan? Kata Allah, diambil keburukan orang yang terzolimi tadi, diberikan kepada orang yang menzolimi. Faturihat ilaihi. Bayangkan. Tapi orang sekarang kan tidak takut, Pak Ustaz. Itu masalahnya. Kenapa mereka tidak takut? Tidak punya iman. La yu'min. Wallahi la yu'min. Sesungguhnya mereka tidak tidak. Kalau orang beriman tidak mungkin memakan daging saudara sendiri. Nah, inilah fitnah kita yang paling berat hari ini, Pak. Fitnah apa? Yang dilakukan oleh umat muslim terhadap umat muslim itu sendiri. Apa dampaknya? Kelemahan, perpecah belahan di tengah umat muslim hanya karena fitnah itu sendiri yang dikobarkan oleh umat muslim itu sendiri. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama menjaga, mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita agar tetap istiqamah. Setidaknya kita menjaga tangan kita, mata kita, mulut kita yang kelak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hadapan Allah, dan kita tak mampu mempertanggungjawabkan. Kenapa? Karena yang bakal menjawab bukan lisan kita, tapi yang berbuat yang menjawab. Oh, Anda berdusta, kata lisan. Tidak, Anda bukan lisan yang jawab, tangan. Anda mencuri, yang jawab bukan lisan, tangan yang menjawab. Inna sam'a wal absar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.